Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hadd wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa ibtigha wajhi mardati wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina butuhul arifin wa faqihna bid-din waj'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin 'allamana at-ta'wil. Amma ba'd. Jadi pada hari ini kita memulai di dalam membaca kitab Ta'lim lil Muta'allim. Apa artinya kitab Ta'lim lil Muta'allim? Pembelajaran bagi pelajar. Maksud pembelajaran bagi pelajar di sini apa maksudnya? Si pengarang menulis judul itu tersebut. Si Imam Zarnuji memberi nama Ta'lim lil Muta'allim karena beliau bisa dikatakan mengajarkan kepada kita para santri bagaimana seharusnya seorang santri itu belajar yang benar. Dan bagaimana seharusnya seorang santri itu berguru dengan benar. Dan bagaimana seharusnya seorang santri itu menanamkan niatnya di dalam menuntut ilmu. Dan bagaimana seharusnya si penuntut ilmu, mana yang lebih diutamakan di dalam menuntut ilmu, atau ilmu apa yang harus diambil dan ilmu apa yang tidak harus diambil. Jadi kalian pada umumnya di dalam kelas seperti waktu jam pagi, nah kalian baca sudah pernah belajar kan? Nah, cuma terkadang kita tidak terlalu memperhatikan dan tidak terlalu mendalam ya masalah apa yang sudah dibahas oleh Imam Zarnuji. Sebelum kita masuk memulai daripada pembacaan kitab Ta'lim Muta'allim, ada baiknya sedikit kita menengah atau mengenal daripada si imam pengarang. Ini saya mau tanya, siapa pengarangnya? Namanya si pengarang siapa? Nah, baru buka kitab dulu. Tidak. Siapa si pengarangnya? Hah? Imam Zarnuji. Nah, itu gelaran beliau. Itu nama memang sering dipakai atau diambil, tetapi nama gelarannya ya ngambil singkat sama kayak Imam Bukhari. Nah, itu bukan nama beliau aslinya, itu nama nisbah kepada tempat. Sama kayak Imam atau salah satu nama sahabat Abu Hurairah. Nah, itu nama gelar dia ambil ya. Dan banyak imam-imam yang terkenal atau sudah populer ya dari masa beliau hingga sekarang, itu kebanyakan diambil nama tempatnya, tempat tinggal. Ada sebagian diambil dari nama ayahnya, sebagian jarang nama dia langsung ya. Sama seperti Imam Zarnuji. Imam Zarnuji namanya siapa? Namanya ya Burhanuddin ya. Burhanuddin
Ibrahim Az-Zarnuji. Ya, itu nama beliau. Tetapi katanya apa? Yang lebih banyak dipanggil atau sering dikenal dengan Imam Zarnuji. Ya, itu si pengarang kitab Taqdim lil Muta'allim. Itu harus sebenarnya salah satu yang harus kita ketahui apabila kita mempelajari suatu kitab atau membaca suatu kitab. Karena apa? Apalagi di kalangan zaman sekarang. Banyak zaman sekarang ya, kitab-kitab yang sudah siap dibaca dan banyak yang sudah dikarang atau ditulis, cuman tidak sejalan dengan kita. Banyak ya, bahkan kitab-kitab hadis yang sudah masyhur seperti kayak kitab Riyadhus Shalihin. Tahu kitab Riyadhus Shalihin? Pernah? Bahkan mungkin lupa-lupa ingat, Ustaz masih simpan itu kitab. Ada kitab Riyadhus Shalihin cetakan dari Saudi Arabia. Ini kitab Riyadhus Shalihin lah masyhur ya tak? Tidaklah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu maksudnya hadis. Tidaklah hadis yang sudah ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu melainkan hadis itu hadis sahih. Itu masyhur itu. Kayak hadis Arba'in, hadis Riyadhus Shalihin, ya. Atau Kutubus Sittah, bisa dikenalkan dengan Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. Riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Ibnu Baihaqi, riwayat Imam, ya, banyak dan lain-lainnya. Itu masyhur sudah. Ya, kumpulan kitab hadis yang mana hadis itu hadis sahih. Tapi pas waktu itu saya lihat apa di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan cetakan dari Saudi, ditambahnya situ menurut imam ini hadis dhaif. Menurut imam ini hadis dhaif. Apa lagi? Kalau orang yang melihatnya itu memang tidak ada ilmu pengetahuan atau tidak ada pengalaman, ya, nah sudahlah, ikut aja. Oh, hadis kok rupanya hadis dhaif rupanya. Oh, rupanya ini dhaif rupanya. Nah itu. Apalagi di kitab-kitab hal yang lain, ya. Banyak sekarang karangan-karangan yang mana karangan itu tersebut tidak sejalan dengan kita, ya. Jadi daripada itu hikmahnya patut kita kenali siapa si pengarang kitab. Banyak santri-santri umumnya di seluruh Indonesia lah, ya, belajar kitab tanpa mengenal lagi siapa si pengarangnya, ya, tanpa mengenal lagi si pengarangnya. Siapa yang mengarang ini kitab? Ya, siapa yang menulis ini kitab? Ya, si imam ini yang nulis ini belajarnya di mana? Kemudian, ya, mazhabnya apa? Kemudian bergurunya dengan siapa? Kemudian orang mana? Ya, makanya si pengarang apapun itu kitabnya, apapun itu atau siapapun si pengarangnya, kalau ngarang kitab dia nulis biografinya. Dia nulis biografinya supaya apa? Nak sombong, supaya dikenal, supaya disanjung, dah. Supaya orang yang membaca ini kitab dia yakin, ya, tidak menimbulkan keraguan. Oh, siapa nulis kok? Ada tulis pengarangnya, ragu lah orang. Terus siapa pun tak nulis kok, ya. Nah, cuman ditulis tahu orangnya, oh imam ini si fulan dari
negara sana, ya, dia berguru dengan si fulan, masya Allah, mazhabnya mazhab ini, jelas, berarti insya Allah ini benar kitab, ya, tidak sembarangan. Nah, jadi itu patut juga, ya, seorang santri, ya, apalagi untuk mengetahui untuk siapa si pengarang atau si penulis kitab yang ia pelajari, harus itu. Nah, jadi kitab Imam Zarnuji yang satu ini, ya, beliau mengarangnya itu karena sebab-sebab tertentu, ya. Sebelum itu kitab ini sangat populer, artinya terkenal di kalangan pondok pesantren, ya. Hampir semua pondok pesantren di Indonesia ini pakai kitabnya, ya. Bisa dikatakan kitab tasawuf atau kitab akhlak yang paling tinggi atau puncak terakhir yang dipelajari atau yang dibaca di kalangan pondok pesantren ialah kitab ta'lim dan muta'alim ini. Semuanya. Kalau waktu kalian MTS dulu pakai Akhlaqul Banin, tak? Akhlaqul Banin juzuk awal, Akhlaqul Banin juzuk 2, Akhlaqul Banin juzuk 3. Ketemu juzuk 2, juzuk 3. Ketemu. Ada itu. Ya, ada sampai juzuk 2, juzuk 3. Ada lagi. Nah, kalian langsung loncat ke taklim, ya. Dan sebagian seperti itu tidak masalah, itu secara tertibnya. Jadi kitab ini sangat populer, sangat terkenal di kalangan atau di pendidikan Islam, terutama pesantren. Bukan sekolah, ya. Sekolah tidak pernah saya ketemu baca taklim, ya, sekalipun itu MTS, madrasah sanawiyah, sekalipun madrasah aliyah negeri sekalipun, ya, ini hanya dibaca di kalangan pesantren saja, ya. Jadi si pengarangnya ini namanya, kalau nama aslinya Burhanuddin Ibrahim, ya, Az-Zarnuji Al-Hanafi. Berarti beliau ini mazhabnya mazhab Hanafi, ya. Katanya nama lain yang disematkan kepadanya adalah Burhan Islam dan Burhanuddin. Ada yang memanggil nama beliau ini Burhan Al-Islam, ada yang memanggil Burhan Al-Nuddin, ya. Nah, namun hingga kini belum diketahui secara pasti waktu dan tempat lahirnya Zarnuji. Nama Zarnuji sendiri dinisbatkan pada suatu tempat bernama Zarnuj, sebuah tempat yang berada di wilayah Turki. Nah, jadi Imam Zarnuji ini diambil daripada tempat tinggalnya. Nama tempat tinggalnya itu Zarnuj. Di mana itu? Di Turki. Kalau orang dulu menyebut Turki itu bukan Turki namanya, Bangkolah namanya Turki. Bahkan kita menyebutnya Turki terkadang. Kalau dulu, kalau di dalam bahasa Arab, di dalam sejarah-sejarah penaklukan kota, ya, apa namanya? Ada yang tahu? Turki itu? Namanya Konstantinopel, ya. Turki itu dulu dinamakan, ya, bahkan di sejarah tarikh Islami, kalau kalian membaca sejarah Islam, tidak ada disebutnya, tidak kayak Sultan Al-Fatih, Sultan Ahmad Al-Fatih menaklukkan kota Turki, tidak ada Turki disebutnya, tidak. Kota Konstantinopel, ya, Konstantinopel, ya, itu nama Turki, ya, dari dulu hingga sekarang. Jadi Imam Zarnuji ini dari Turki asalnya, ya, dan diambil dari nama tempat Zarnuj, bukan nama beliau, cuma gelarnya itu, ya. Nah, sementara
kata Al-Hanafi diyakini nisbat kepada nama mazhab yang dianutnya, yakni mazhab Hanafi. Ada masalah kita belajar. Kita tidak belajar masalah fikihnya. Bahkan cuman kalau kita belajar masalah fikih tidak masalah. Banyak waktu Ustadz masa belajar di Yaman, kawan sekelas itu kadang-kadang semazhab semua ada. Kawan saya ada yang mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, macam-macam. Cuman kebanyakan kita sekawan itu yang mazhab Syafi'i. Cuman ada juga yang mazhab Hanafi. Apa dia berpindah? Tak berpindah dia. Tetaplah dia mazhab Hanafi. Ya, ada masalah. Apalagi kita kadang-kadang kita sering ketemu, bahkan di sebagian pondok dipelajari itu fikih 4 mazhab. Ya kan? Anda pernah dengar fikih 4 mazhab? Tidak masalah. Apalagi masalah materi umum seperti tasawuf, seperti akidah, ya. Nah itu tidak masalah. Misalnya akidah, masalah apa? Tauhid. Dia mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, satu tauhid kita pembahasannya, tidak ada beda tak? Masalah tasawuf, akhlak, ilmu bersih hati, sama. Biar Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, tidak masalah, satu sama. Ya, tidak ada beda. Yang ada beda cuman syariatnya saja. Ya, syariat artinya ilmu fikihnya. Itu saja yang beda. Bahkan kalau kita ingin mempelajarinya, niat apa? Niat untuk memperluas pengetahuan kita, ada masalah. Ya, itu tidak masalah. Cuman ada ulama mengatakan tidak bagus kita mempelajari mazhab lain, sedangkan mazhab kita sendiri belum begitu memahami. Pelajari dulu kita mazhab Syafi'i, dalami, ya, dalami mazhab Imam Syafi'i itu gimana, masalah apapun di mana kau lemah masalah itu tekuni, itu dipahami lebih kuat, ya. Nah itulah ya Imam Zarnuji.